Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat siang dan salam sejahtera buat semuanya. Selamat datang di Podcast Tahu. Podcast Kamsu Tahu. Pada kesempatan kali ini kita sedang bersama Bapak Ketua Pengadilan Agama Manokwari, Yang Mulia Bapak Muhammad Syauqi Esdasi, SHIMH. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Oke, baik. Baik Pak, mohon izin Bapak. Jadi kita sekarang ada di program podcast yang namanya Podcast Tahu Pak. Podcast Kamsu Tahu. Jadi nanti ini podcast akan di-upload di media sosial PA Manokwari, di Instagram dan YouTube. Podcast ini nanti isinya akan membahas soal peradilan agama secara umum dan pengadilan agama Manokwari secara khusus. Tapi pada kesempatan kali ini di episode 1 ini kita akan membahas pengenalan lebih dekat dengan PA Manokwari. Kita akan mencoba berkenalan lebih dekat dengan Pengadilan Agama Manokwari. Akan tetapi sebelum itu ada baiknya kita berkenalan dulu dengan narasumber kita pada kesempatan kali ini. Mungkin Bapak bisa menjelaskan, memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian menjelaskan perjalanan karir Bapak hingga saat ini. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Amir ya sebagai MC dari kegiatan podcast kali ini ya, Podcast Tahu. Ini salah satu program terbaru dari Pengadilan Agama Manokwari ya. Iya Pak, betul Pak. Sebagai pengembangan dari tugas latar yang kemarin ya. Iya Pak. Oke, baik. Baik, nama kami Muhammad Syauqi Esdasi, sarjana hukum Islam dan juga magister hukum ya. Kemudian kami ini sudah bertugas di Pengadilan Agama secara kurang lebih sudah hampir 18 tahun ya. 18 tahun ya. 18 tahun karena tugas pertama kami sebagai PNS dan CPNS ya dan Cakim itu di Pengadilan Agama Kupang di tahun 2006 ya. Nah, kemudian sebagai hakim pertama itu tahun 2009 di salah satu kabupaten di NTT juga, masih di NTT ya, di Kabupaten Manggarai, tepatnya di PA Ruteng. Itu penempatan pertama kami, tugas pertama hakim di Pengadilan Agama Ruteng, kurang lebih selama 3 tahun kami di Pengadilan Agama Ruteng. Kemudian di tahun 2012, tepatnya di tanggal 1 September tahun 2012, kami dimutasi ke Pengadilan Agama Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, masih juga di wilayah Nusa Tenggara Timur. Nah, di sana kami bertugas kurang lebih tepat juga 3 tahun, karena di tanggal 1 September itu kami pindah kembali ke Pengadilan Agama Kupang kelas 1B, dimutasi ke Pengadilan Agama sebagai hakim juga di sana, dan dilantik sejak tanggal 7 September 2015 di sana. Kami bertugas di sana kurang lebih sekitar 3 tahun 7 bulan, karena di tahun 2019, tepatnya di bulan Mei, ketika bertepatan dengan bulan puasa saat itu ya, kami dimutasi atau dipromosikan sebagai wakil ketua Pengadilan Agama ND, Kabupaten ND. Itu juga masih sama juga, masih di wilayah NTT juga. Berpetualang masih, ya. Jadi kita masih berputar di wilayah NTT saja gitu kan, masih saat itu. Jadi, nah, kemudian alhamdulillah di tahun 2020 ya, tepatnya itu di bulan Juli kalau tidak salah. Jadi waktu itu ada promosi mutasi lagi. Dan alhamdulillah kami saat itu diamanai atau dipercaya untuk menjadi ketua di Pengadilan Agama Sentani di wilayah Kabupaten Jayapura. Jadi dari NTT kita ke lebih timur lagi. Semakin ke timur ya Pak ya? Di wilayah Jayapura sebagai ketua, saat itu dipromosikan sebagai ketua, dan alhamdulillah bisa berjalan kurang lebih 1 tahun 3 bulan ya. Setelah itu kami dipanggil untuk mengikuti fit and proper test untuk promosi ke wakil kelas 1B. Dan alhamdulillah sejak tanggal 1 Maret tahun 2022 kami dilantik pertama kali di PA Manokwari sebagai wakil ketua saat itu. Ya, dan berselang 1 tahun, tepatnya di tanggal 20 Februari tahun 2023, datang lagi promosi, dipromosikan sebagai ketua di Pengadilan Agama Manokwari. Jadi ya kurang lebih sudah cukup banyak lah tempat yang kita, kurang lebih ada 6-7 tempat kita menempati tugas itu ya sejak awal kita berkarir. Dan alhamdulillah lah sampai sekarang masih bisa berkarir di Pengadilan Agama gitu. Berarti Bapak kurang lebih hampir 20 tahun ya Bapak ya berkarir? Ya, kurang lebih hampir 20 berkarir tahun di Pengadilan Agama. Kemudian mungkin sekitar 2-3 tahun sudah di PA Manokwari. Ya, selama 3 tahun terakhir kita bertugas di Pengadilan Agama Manokwari. Baik Pak, tapi sebenarnya Pak, apa saja yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan Agama itu? Ya, kalau tugas pokok dari Pengadilan Agama itu ya sebagaimana pada
undang-undang, tepatnya Undang-Undang 789, setelah diubah dengan Undang 3 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ya itu ya. Ya tepatnya di pasal 49 bahwa tugas pokok dan juga fungsi pengadilan agama itu ya pada dasarnya adalah menerima ya, memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara-perkara perdata untuk orang-orang yang beragama Islam ya. Ada beberapa bidang dari kewenangan pengadilan agama itu ya. Ya misalnya seperti bidang perkawinan gitu kan, kemudian bidang kewarisan, wakaf, zakat, infak, sodako, dan juga yang terakhir perubahan itu dengan Undang 3 2006 itu juga kewenangan tentang ekonomi syariah ya. Jadi di situ cukup banyak kewenangan dan tugas pengadilan agama itu ya yang dibebankan oleh negara kepada kita sebagai pelaksana pemeriksa di bidang tersebut. Dan kita lihat adalah bidang perkawinan cukup banyak ya, cukup banyak hal yang bisa kita menjadi kewenangan kita ya. Ya di antaranya mungkin yang sebagian besar orang tahu itu kebanyakan tentang perkara perceraian saja gitu kan ya. Padahal di situ ada juga masalah tentang izin poligaminya, ada juga tentang isbat nikahnya, dan masih banyak lagi dan sebagainya gitu kan. Nah, sementara kalau fungsi selain tugas pokok tadi itu kan fungsi pengadilan agama itu diantaranya kan sebagai fungsi sebagai fungsi menjalankan fungsi administrasi, baik administrasi bidang kepaniteraan yang berkaitan dengan perkara ya, baik perkara itu perkara tingkat pertama di PA maupun pengajuan perkara tingkat banding dan juga pengajuan perkara tingkat kasasi, itu semua menjadi fungsi lain kita. Sebenarnya selain fungsi kepaniteraan ada juga fungsi di bidang sekretariatan atau bidang umum, penopang dari kegiatan-kegiatan kita selama ini, yaitu fungsi di bagian bidang kepegawaian, administrasi kepegawaian, kemudian fungsi di administrasi keuangan umum dan lain sebagainya. Kemudian juga fungsi juga yang cukup sentral juga adalah fungsi tentang pengadilan agama itu bisa juga memberikan keterangan, ya memberikan nasihat dan juga memberikan pendapat tentang hukum Islam kepada lembaga atau instansi pemerintah jika diminta ya. Jadi kita berfungsi seperti itu juga. Itu juga ada fungsi lainnya seperti fungsi umum ya, memberikan memberikan umum pelayanan hukum misalnya atau pelayanan hukum, kemudian memberikan hukum penelitian dan juga riset bagi mahasiswa yang mempunyai kebutuhan atau kepentingan dengan pengadilan agama gitu ya. Itu di antara beberapa tugas dan fungsi dari pengadilan agama. Berarti sebenarnya Pak, tupoksi pengadilan agama sendiri itu bukan cuma untuk menangani perkara perceraian saja Pak ya? Ya memang banyak. Memang cukup luas ya Pak? Cukup luas juga, kita cukup luas gitu. Cukup banyak lah dari kewenangan pengadilan agama cukup banyak gitu ya. Jadi ya memang selama ini wajar kalau orang yang mengenal hanya soal tempat bercerai saja Tempat gitu kan. bercerai Tapi saja Pak. sebenarnya dari luar itu cukup banyak tugas dan fungsi kita gitu loh sebenarnya. Kemudian tahun ini juga jumlahnya kurang lebih sekitar 220 gitu loh. Jadi memang masih didominasi oleh perkara perceraian. Baik, tadi Bapak menyebutkan banyak bidang perkara yang bisa ditangani oleh pengadilan agama Manokwari. Ya, betul. Akan tetapi 3 sampai 5 tahun terakhir ini sebenarnya PA Manokwari ini paling banyak menangani perkara apa, Pak? Ya, kurang lebih 3 tahun terakhir ini rata-rata perkara pengadilan agama Manokwari itu berkisar di antara 350 sampai 450 ya. Kayak contoh misalnya di tahun 2022 itu kita menerima perkara sejumlah 468 perkara. Kemudian di tahun 2023 itu kita menangani perkara cukup meningkat 486. Dan terakhir di tahun 2024 ini sekitar agak menurun menjadi sekitar 368 perkara. Memang mayoritas perkara untuk pengadilan agama itu masih didominasi oleh perkara perceraian ya. Di tahun 2022 itu perkara perceraian masih berjumlah sekitar 250 rata-rata. Kemudian di tahun 2023 juga meningkat menjadi 300. Sekarang ini ada banyak juga karena di sini ada Kodam ya yang juga banyak melakukan penerimaan taruna baru dan juga calon tentara yang baru, sehingga beberapa tahun dalam 2-3 tahun terakhir ini cukup banyak perkara-perkara perwalian yang dalam rangka untuk pendaftaran dari calon-calon tentara tersebut. Jadi cukup meningkat lah. Jadi kalau kita bisa bagi dalam persentase pertama itu perkara perceraian, kemudian perkara persentase kedua itu ditempati oleh perwalian, dan juga yang ketiga itu soal isbat nikah. Isbat nikah yang cukup banyak. Berarti bisa disimpulkan yang paling banyak ditangani oleh PA Manokwari 3 tahun terakhir ini perceraian, perkara perceraian, perwalian sama isbat nikah ya. Ya betul, isbat nikah. Baik Pak, mungkin sebelum lanjut kita bisa menikmati kopi yang ada di depan kita. Pak. Ada kopinya, mari silakan. Bismillah. Alhamdulillah.
Baik, Bapak. Selain pemanfaatan media sosial, langkah apa saja atau inovasi apa saja yang telah dan akan PA Manokwari lakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, Bapak? Iya, di antara kendala utama itu kan pada soal jarak sebenarnya. Iya, Bapak. Jarak itu kan karena tadi kita sampaikan jarak itu berbanding lurus dengan biaya gitu kan. Jarak makin jauh tentu biaya yang dibutuhkan akan makin meningkat. Nah, kalau saat ini kan baik dari terutama dari Mahkamah Agung sendiri ya sudah mengembangkan ECOT ya, ECOT bahkan sampai pada litigasinya. Sehingga jarak yang jauh misalnya kalau di Bintun itu untuk biaya mungkin biaya pendaftaran sudah lebih ringan biaya pendaftarannya itu. Nah, namun tetap ada kendala yaitu berupa biaya kebutuhan pihak itu untuk datang ke sini tetap dibutuhkan perjalanan ya kan ya, menggunakan transportasi itu juga cukup tinggi transportasi dari Bintuni ke Manokwari sini cukup tinggi sehingga beberapa upaya kita lakukan itu ya dengan bekerjasama dengan Pemda setempat untuk melakukan semacam sidang-sidang di luar gedung gitu kan atau sidang-sidang terpadu kita lakukan di wilayah Bintuni sana sehingga kita bisa lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Tentu dengan optimalisasi ekor itu sehingga biaya bisa lebih lagi dikurangi. Apalagi dengan adanya inovasi-inovasi terutama dari CPNS yang baru ini semacam formulir elektronik itu tentu akan banyak membantu pada masyarakat untuk mengetahui apa sih yang dibutuhkan untuk pendaftaran dari perkara-perkara yang mereka inginkan di pengadilan Manokwari tersebut. Itu salah satu yang kita lakukan itu. Berarti bukan cuma menunggu bola ya Pak ya, PA Manokwari ini. Ibaratnya langsung menjemput bola ke sana ke Iya, masyarakat. ibaratnya kita memang harus menyebut bola, bahkan kalau perlu kita juga bersidang di sana dalam waktu yang cukup lama. Kalau pengalaman itu kan rata-rata kita bersidang sana sampai waktu kurang lebih 1 minggu kan kita bersidang ke sana itu. Jadi bukan cuma bola saja kita jemput gitu kan. Gitu. Sampai cetak gol begitu Pak. Iya, sampai mencetak gol juga harus itu. Selain pemanfaatan media sosial, langkah apa saja atau inovasi apa saja yang telah dan akan PA Manokwari lakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, Pak? Iya, di antara kendala utama itu kan pada soal jarak sebenarnya. Jarak itu kan karena tadi kita sampaikan jarak itu berbanding lurus dengan biaya gitu kan. Jarak makin jauh tentu biaya yang dibutuhkan akan makin meningkat. Nah, kalau saat ini kan baik dari terutama dari Mahkamah Agung sendiri ya sudah mengembangkan ECOT ya, ECOT bahkan sampai pada litigasinya. Sehingga jarak yang jauh misalnya kalau di Bintun itu untuk biaya mungkin biaya pendaftaran sudah lebih ringan biaya pendaftarannya itu. Nah, namun tetap ada kendala yaitu berupa biaya kebutuhan pihak itu untuk datang ke sini tetap dibutuhkan perjalanan ya kan ya, menggunakan transportasi itu juga cukup tinggi transportasi dari Bintuni ke Manokwari sini cukup tinggi sehingga beberapa upaya kita lakukan itu ya dengan bekerjasama dengan Pemda setempat untuk melakukan semacam sidang-sidang di luar gedung gitu kan atau sidang-sidang terpadu kita lakukan di wilayah Bintuni sana sehingga kita bisa lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Tentu dengan optimalisasi ekor itu sehingga biaya bisa lebih lagi dikurangi. Apalagi dengan adanya inovasi-inovasi terutama dari CPNS yang baru ini semacam formulir elektronik itu tentu akan banyak membantu pada masyarakat untuk mengetahui apa sih yang dibutuhkan untuk pendaftaran dari perkara-perkara yang mereka inginkan di pengadilan Manokwari tersebut. Itu salah satu yang kita lakukan itu. Berarti bukan cuma menunggu bola ya Pak ya, PA Manokwari ini. Ibaratnya langsung menjemput bola ke sana iya, ke masyarakat. ibaratnya kita memang harus menyebut bola, bahkan kalau perlu kita juga bersidang di sana dalam waktu yang cukup lama. Kalau pengalaman itu kan rata-rata kita bersidang sana sampai waktu kurang lebih 1 minggu kan kita bersidang ke sana itu. Jadi bukan cuma bola saja kita jemput gitu kan. Sampai cetak gol begitu Pak? Iya, sampai mencetak gol juga harus itu. Baik Bapak, untuk pertanyaan terakhir mungkin sekalian closing statement dari Bapak. Apa pesan dari Bapak kepada para pihak pencari keadilan sebelum mendaftarkan perkaranya ke PA Manokwari, Bapak? Baik, sebenarnya untuk pesan untuk para calon-calon ya, masyarakat yang ingin membutuhkan pelayanan pada Pengadilan Agama Manokwari gitu ya. Ya kalau memang memerlukan kepentingan di Pengadilan Manokwari silahkan datang ke Pengadilan Manokwari ya, lengkapi bisa ditanyakan apa kebutuhannya. Kemudian juga yang perlu saya yakinkan bahwa pelayanan di PA Manokwari sekarang itu kita sangat menjunjung tinggi asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Nah, terutama faktor biaya ini kita sampaikan bahwa biaya yang timbul dalam setiap perkara itu adalah biaya yang resmi. Oleh karena itu, pesan kami pada para pihak, coba hati-hati ya jika dihubungi oleh bukan nomor resmi dari pengadilan agama, ya jangan sekali-sekali menanggapi. Apalagi ada yang menjanjikan bisa ya membantu untuk melancarkan
perkaranya, itu pasti bohong itu, karena kita sangat menjunjung tinggi integritas dalam pelayanan kita, gitu ya. Baik Bapak, terima kasih karena telah menyempatkan waktunya untuk podcast kali ini. Terima kasih juga atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu, dari podcast kali ini bisa kita simpulkan bahwa PA Manokwari telah lebih dari 40 tahun memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dengan menerapkan prinsip pasti, profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah menonton podcast kali ini, dan insya Allah kita akan berjumpa di podcast tahu berikutnya dengan tema-tema lain dan narasumber yang lainnya. Saya Amir Indarsyah, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak.